Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Gus Dur Pekalongan. Dalam video ini untuk memenuhi tugas akhir UAS Matkul Moderasi Beragama, kami akan membuat video tentang moderasi beragama. Nah, untuk video moderasi beragama itu sendiri kita terfokus kepada Gereja Santo Petrus Pekalongan. Nah, nanti kedepannya kita akan mewawancarai ketiga narasumber. Yang pertama dan utama yaitu Romo Ucup, dan yang keduanya nanti kita akan random di sekitar Gereja Santo Petrus. Oke, langsung saja kita ke videonya. Sebelumnya dengan Romo siapa? Romo Yusuf. Romo Yusuf. Kalau kan juga nanti sore ada kegiatan misa ya? Ada. Oke. Tiap Sabtu. Setiap hari. Tiap hari. Oh. Kalau boleh diceritain nggak? Apa ya? Jadi kegiatan sehari-harinya kalau di gereja ini. Kegiatan sehari-hari siapa? Kegiatan maksudnya di lingkungan gereja. Oh, lingkungan gereja ya macam-macam. Yang jelas ada misa setiap hari. Yang lainnya ya tergantung harinya, tergantung perayaannya, tergantung kegiatannya, bisa macam-macam. Kalau mungkin di bulan ini itu biasanya kegiatannya kan ini kan pas itu ya kenaikan Isa Al-Masih. Jadi kegiatannya biasanya ngapain? Kegiatan utama tentu karena itu liturgi peribadatan ya misa, berdoa. Kemarin hari Kamis. Untuk kegiatan selain di gereja, mungkin kegiatan aktivitas-aktivitas yang berbau dengan masyarakat itu misal kayak bantuan sosial atau lain sebagainya itu ada nggak di gereja Katolik ini? Ada, dan setiap bulan sendiri kami untuk kegiatan sosial untuk umat intern gereja selalu ada. Lalu di hari-hari tertentu, perayaan tertentu misalnya Paskah atau Natal juga ada kegiatan semacam tadi bantuan sosial dan sebagainya itu. Lalu momen ulang tahun paroki atau gereja ini juga sering dipakai untuk kegiatan aksi sosial. Donor darah itu juga cukup rutin di sini. Lalu di sini juga ada yang namanya Bruk Kaliloji, Bank Sampah. Itu juga cara gereja ini menanggapi persoalan di Pekalongan. Bahkan sebelum ada darurat sampah di Pekalongan tahun lalu sudah ada bank sampah. Berarti selama ini gereja ini udah sangat itu ya Romo, udah sesama manusia antar umat beragama Katolik atau umat agama lain itu saling berkontribusi ya di dalam gereja ini Romo, dalam hal kebaikan ya. Diusahakan seperti itu. Kalau sangat ya tentu masih jauh dari kata sempurna, tetapi setidaknya punya ikhtiar, punya niat untuk ke sana. Kalau dari Romo sendiri, Romo kan sebagai pendeta di sini ya, sebagai pendeta. Kalau latar belakang Romo sebagai pendeta ini sendiri, boleh ceritain nggak kesibukan Romo sendiri itu di sini ngapain aja? Ya, kesibukannya jelas, tugasnya memimpin ibadah. Lalu yang kedua tentu karena tugasnya itu sebenarnya bukan pendeta tapi pastor ya. Gereja Katolik istilahnya pastor. Pastor itu kan bahasa Latin artinya gembala. Memang tugas utama adalah menggembalakan umat-umat Katolik secara khusus gitu ya. Ya kunjungan, menyapa mereka yang sakit, lalu juga mengunjungi mereka yang sudah tua tapi nggak bisa pergi ke gereja, itu juga dikunjungi, disapa. Lalu mungkin mereka yang sudah lama tidak pergi ke gereja itu juga dikunjungi, didekati, kira-kira bagaimana, apa yang bisa gereja bantu untuk mereka dan lain sebagainya. Jadi ya menggembalakan, lalu juga menguatkan mereka yang mungkin sedang punya persoalan hidup, bukannya yang punya persoalan jarang pergi ke gereja kemudian kamu gini-gini enggak, tapi dirangkul, ditemani, diajak kembali untuk mengalami belas kasih Tuhan dalam hidupnya. Kalau menurut Romo sendiri, arti moderasi itu gimana Romo? Moderasi itu kan ya sebuah proses yang di belakangnya asi itu kan, itu kan proses. Jadi kan moderasi proses untuk menjadi moderat. Moderat itu apa? Moderat itu adalah sebuah kualitas, sebuah karakter yang diharapkan bagaimana seseorang itu bisa menerima, terbuka, lalu juga menghargai yang berbeda dari dia. Moderat itu kan terkait dengan
yang lain yang berbeda. Jadi moderasi adalah proses bagaimana semakin hari semakin bisa terbuka dengan yang lain, menerima perbedaan itu, lalu kemudian bersama-sama berkolaborasi untuk membangun dunia yang lebih baik lagi. Perbedaan bukan halangan untuk kemudian saling terpisah, saling bahkan mungkin saling membenci, tetapi dalam perbedaan itu tetap bersaudara, tetap bersatu, mengusahakan yang baik dan bersama-sama dalam kebaikan menghadirkan dunia yang lebih baik. Untuk kegiatannya itu kalau dalam bentuk moderasi itu apa aja biasanya? Kegiatan tentu banyak. Satu dari struktural sendiri kan ada yang namanya FKUB di sini. Ya tentu kami berusaha aktif di FKUB itu para tokoh-tokoh ulama. Lalu kemudian juga soal kegiatan lintas iman juga mulai hadir di sana. Anak-anak juga mulai dilibatkan, anak-anak muda dan lain sebagainya itu, sehingga punya pengalaman berinteraksi dengan yang lain. Oke. Ini tak bacain aja ya. Menurut Romo sendiri ya, Romo sendiri itu pernah kayak ngalamin diskriminasi itu nggak, Romo? Kan juga di Pekalongan sendiri kan mayoritas juga kan banyak kan Muslim juga gitu. Kalau Romo sendiri pernah ngalamin nggak? Saya baru 8 bulan di sini, jadi ini waktu yang cukup singkat. Sejauh saya alami cukup baik sejauh ini loh ya, sejauh ini ada baru 8 bulan. Tetapi saya pernah mendengar cerita-cerita masa lalu memang ada itu kisah-kisah seperti itu. Tapi syukurnya semakin kesini semakin baik, bahkan mungkin dengan program di sekolah itu ada kunjungan dan sebagainya. Gereja ini juga sering dikunjungi mulai dari anak-anak SD, SMP untuk mengenal perbedaan itu. Semoga itu angin segar untuk kita semua agar yang namanya diskriminasi dan lain sebagainya itu tidak ada. Ini harapan dari Romo sendiri untuk kedepannya untuk masalah sosial tentang diskriminasi itu sendiri, gimana harapannya dari Romo sendiri? Kalau saya sih mungkin bukan hanya soal diskriminasi, tapi bagaimana agama itu bisa tanggap dengan situasi sosial yang ada. Agama bukan hanya ngurusi soal sesuk neng surga itu siapa yang paling berhak di sana, tidak, tapi bagaimana agama juga memberikan dampak yang baik untuk kehidupan sosial di dunia saat ini. Jadi untuk mengalami surga itu nggak harus nunggu nanti kita mati, tapi dari mulai kita hidup di dunia ini kita menciptakan surga-surga kecil, icip-icip sidik-sidik dengan menanggapi persoalan masalah yang ada ini. Satu, persoalan lingkungan hidup. Bagaimana ini sangat darurat sekali di Pekalongan ini. Kalau masing-masing umat beragama itu punya komitmen kuat, ayo kita membangun kebiasaan karakter yang baik, yang ekologis, saya rasa tempat tinggal kita akan lebih nyaman untuk kita tinggali. Itu surga kecil. Lalu kemudian kalau kita tadi soal diskriminasi, soal mungkin intoleransi dan lain sebagainya, satu sama lain saking membenci, kalau masing-masing agama itu bisa hidup rukun, damai, harmonis, benar-benar Bhinneka Tunggal Ika bukan sebagai slogan saja, tapi sungguh dihidupi, itu juga kita surga kecil ya. Nggak harus nunggu mati, kita sudah mengalami Pekalongan ini tempat yang nyaman seperti surga di mana kerukunan itu ada gitu ya. Persoalan kemiskinan kita juga tahu bahwa ya kemiskinan ada di banyak tempat dan dialami oleh banyak orang, kelaparan dan sebagainya. Kalau masing-masing agama juga berkomitmen untuk hadir itu ya membantu mereka yang miskin menderita ini, pasti juga kita akan saling bisa menguatkan. Yang membuat mereka miskin bukan karena apa-apa, tapi karena mungkin 1-2 orang pihak tertentu sangat serakah sehingga kemudian tidak bisa kesejahteraan bersama. Agama itu semoga bisa hadir untuk menggerakkan umatnya untuk juga bisa saling solidar, saling memperhatikan sehingga kesejahteraan bersama ini sungguh ada gitu. Jadi bukan hanya ngurusi soal perkara surga besok setelah meninggal, tapi sekarang itu juga tanggap dengan kehidupan keprihatinan sosial yang ada di sekitar kita. Mungkin untuk pesan untuk masyarakat supaya lebih dalam
Ya, gimana ya? Dalam bermoderasi gitu, pesan untuk masyarakat. Pesan untuk masyarakat. Saya rasa kita akan semakin bisa moderat kalau kita mau berjumpa dengan yang lain. Seringkali yang membuat benteng tembok itu adalah prasangka-prasangka yang ada, dugaan-dugaan. Oh, orang Kristen kayak gitu, orang Katolik, Hindu, Buddha kayak gitu, orang Muslim kayak gitu. Prasangka-prasangka yang mungkin belum tentu itu sungguh-sungguh benar gitu. Nah, kalau semakin banyak kita mengalami perjumpaan, saya rasa pelan-pelan tembok itu akan runtuh. Baru kemudian kita kenal, oh ternyata orang Muslim baik ya, orang Kristen juga baik ya, orang Hindu juga baik ya. Yang baik bukan hanya kelompokku saja, tetapi kelompok yang lain pun juga baik. Dan bersama-sama dalam kebaikan kita bisa kerjasama, kolaborasi untuk menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Maka pesannya adalah semakin mau terbuka, lalu berjumpa dengan yang lain. Perjumpaan bukan soal memperdebatkan ajaran yang benar, yang tidak, tapi berjumpa itu untuk kolaborasi. Kita punya masalah sampah loh, apa yang bisa kita kerjasamai gitu ya. Kita jangan punya persoalan ini, apa yang bisa kita kerjasama. Saya rasa kita akan semakin moderat kalau kita bisa saling berjumpa, semakin banyak perjumpaan ya. Mungkin perjumpaan kita baru tahu, oh ternyata begini toh Kristen Katolik, mungkin itu juga. Jadi semakin berjumpa agar dalam perjumpaan kita bisa hidup bersama di situ. Lagi Mas. Mungkin itu ajarannya yang mungkin kita tanyakan kali ini. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih. Sama-sama boleh membantu teman-teman. Tentang tantangan paling besar itu apa sih buat para umat-umat itu biar di jarak antar agama itu nggak terlalu apa namanya, nggak ada sekat gitu antara masyarakat. Jadi tantangan banyak ya. Satu, mungkin yang langsung terlintas di pikir saya soal tantangan itu ya prasangka itu bahwa umat agama lain, kelompok lain itu seperti itu ya. Ini yang harus didobrak prasangka ini. Prasangka ini mungkin terjadi karena sejarah yang kita lalui sebelumnya, mungkin kita mewarisi pandangan generasi sebelum kita, orang ini gitu ya. Ini yang harus kita runtuhkan soal prasangka. Yang kedua soal perasaan paling benar. Itu perasaan paling benar, paling suci, paling ini tuh sangat mengganggu dalam hidup bersama. Saat satu orang atau satu kelompok merasa paling benar, nggak pernah akan ada yang namanya jalan bersama karena merasa paling benar. Jadi ini soal prasangka ini. Lalu tantangan selanjutnya adalah menurut saya kita harus hati-hati dengan yang namanya media sosial, dengan EA itu dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, tapi kalau nggak hati-hati, kita nggak kritis, kita akan terpancing dengan narasi-narasi negatif yang ada. Saya rasa banyak yang kita alami sekarang itu karena narasi-narasi yang ditawarkan oleh media sosial itu. Kalau kita nggak kritis, gampang kemudian ngikut itu saja tanpa kemudian mencari yang lain, pemikiran yang lain, mungkin kita akan terbawa arus di sana. Maka perlu juga bersikap kritis dalam dunia zaman ini. Pak, misalnya kan di daerah saya itu dahulunya itu kebanyakan Kristen atau Katolik. Terus lambat laun itu Islam masuk ke daerah saya. Terus satu pihak yakni agama Kristen atau Katolik ini kayak merasa terdiskriminasi karena ada pendatang baru. Terus pendatang baru ini dia seperti menguasai suatu daerah itu. Terus ada sampai satu kejadian itu terjadi konflik, Pak. Terus itu menurut sampean, pandangan sampean itu biar pandangan umat di antara satu belah pihak yang lain itu agar menjaga kerukunan di dalam satu daerah itu bagaimana, Pak? Yang harus kita terima, nggak bisa kita tolak adalah kita itu tinggal di Indonesia, di mana sejak dulu ada Indonesia ada, kita itu dalam yang namanya heterogen, keragaman budaya, keragaman suku, keragaman etnis, dan juga keragaman agama. Nah, saya rasa sebenarnya soal migrasi orang, perpindahan itu sebenarnya hal yang wajar gitu ya. Hingga kemudian kalau ada persoalan seperti itu kan berarti ada ada sebuah persoalan dalam hidup bersama.
Yang satu merasa didiskriminasi, yang satu merasa terdesak, yang satu merasa pendatang baru dan lain sebagainya. Saya rasa itu nggak akan terjadi kalau semua saling menyadari, baik pendatang maupun yang sejak awal di situ gitu ya. Itu saling menyadari, saling bisa menghargai. Kuncinya adalah kita tuh tinggal di tanah yang sama, kita meminum air yang sama, kita menghirup udara yang sama. Yo mbok yo itu kemudian bisa kita apa ya? Kita jalani bersama itu loh ya. Jangan merasa paling gonku, paling lain sebagainya. Menurut saya keberadaan tempat ibadah di Pekalongan ini bisa menjadi ilustrasi bahwa satu tempat tapi bisa saling bertetangga dalam perbedaan. Di sini ada tempat ibadah apa? Seberang sini, sebelah sini ada Kelenteng ya. Sebelah sana masih ada wihara, itu gereja Kristen juga banyak. Ini gereja Katolik. Di seberang Kali Loji itu ada masjid besar, ada gereja GKI, GKJ. Nah ini ibaratnya kan satu lokasi yang sama, tapi bisa berdampingan itu ya. Itu terjadi karena apa? Karena satu sama lain saling menghormati, saling menghargai, saling berusaha untuk membangun terciptanya kerukunan. Nah, kalau tadi ada persoalan seperti tadi, ya harus dilihat kira-kira karena apanya itu ya. Dan semoga kedepannya tidak ada situasi seperti itu lagi ketika satu sama lain mau menghormati. Pendatang baru yang menghormati, lalu kemudian yang sudah awal di situ juga menghormati juga. Satu sama lain saling menghormati. Menghormati bukan sekedar mayoritas minoritas menurut saya. Bahkan menurut saya siapapun berapapun jumlahnya harus kita hargai, harus kita pandang sebagai sesama manusia. Tetapi ya Pak, kalau dari saya tuh yang kebanyakan kayak bahasanya mendiskriminasi satu belah pihak yang lain tuh padahal anak mudanya. Terus bagaimana buat cara merubah pandangan anak-anak muda di sana buat ibaratnya semakin moderat gitu Pak. Itu dari agama sampean bagaimana? Ya nggak mudah juga ya kasusnya seperti apa untuk di sana. Tetapi untuk umum saja jawaban saya ya teman-teman yang belajar moderasi inilah yang punya tugas penting, panggilan penting untuk menyebarkan pentingnya moderasi beragama ini. Kami juga menggarap anak-anak muda kami di gereja untuk juga semakin ini mau keluar, terbuka, memahami, mengenal yang lain gitu ya. Bagi teman-teman khusus belajar moderasi ini lalu kemudian memahami dan setuju bahwa ini penting untuk Indonesia, teman-temanlah yang berada di garda depan untuk menyebarkan moderasi ini. Menurut saya loh ya. Gitu. Oke, jadi di sini kita udah nemu narasumber berikutnya dengan Bapak siapa? Fransiskus Kristianto. Fransiskus Kristianto. Oke, jadi Bapak di sini itu sebagai apa Pak di gereja Santo Petrus? Sebagai pastor atau yang menyiapkan, membersihkan di gereja yang untuk menyiapkan ibadah. Oh, iya. Untuk langsung aja untuk pertanyaannya aja ya Pak. Pertanyaan itu menurut Bapaknya sendiri itu moderasi itu yang seperti apa Pak? Moderasi itu ya lima beragama yang menjadi satu. Maksudnya berarti menjaga kerukunan Kayak gitulah. Jadi moderasi itu kalau saya pribadi ya, jadi moderasi itu 5 beragama yang menjadi satu rukun di masyarakat. Jadi memajukan bareng, saling menghargai dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada istilah keras begini ya. Jadi itu saya pribadi ya dibuang jauh-jauh itu ya. Iya. Karena untuk memajukan beragama itu untuk menjadi satu padu di Indonesia itu kan kayak harus menjadi padu, bukan menjadi satu yang harus maju terus ini enggak. Jadi maju bareng-bareng menjadi satu. Walaupun cara doanya berbeda tapi tujuannya kan sama. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu bukan kakaknya sendiri sebagai jamaah apa tadi Pak? Pastor berarti kayak marbat ya. Berarti kesibukannya sendiri itu seperti apa di gereja? Ya. Kalau saya
kesibukan sendiri ya maksudnya ya menyiapkan, membersihkan peralatan kayak gitu kan, menyiapkan ibadah, kadang menjamu atau maksudnya dalam artian ikut kalau ada tamu dari berbagai macam agama itu ada yang mau wawancara ataupun apa, biasanya kan lewat sekretariat, kemudian sekretariat ke Romo. Nanti kalau Romonya bisa jadi nanti sama Romo, kalau enggak kadang dilemparkan ke sekretariat, enggak saya. Bisa membantu untuk kadang mahasiswa, terus kadang ada yang dari sekelompok agama lain kayak Tionghoa pengen mengenal, terus kemudian dari Habib Lutfi itu biasanya ada yang wali kota dan sebagainya lah kayak gitu. Kalau kesibukan dalam menggerejanya sendiri ya itu tadi menyiapkan misa kayak gitu. Misa itu berarti kayak ibadah harian. Ibadat mingguan, satuan, harian dan itu sama. Kalau kemarin sendiri kan ada itu sih ya, ada Isa Al-Masih. Ya, kalau dan itu dari kemarin itu sendiri kegiatannya seperti apa kalau di gereja? seperti hari Minggu. Seperti itu berarti gitu ya. Untuk pertanyaan terakhir mungkin, untuk pesan singkat Bapak mengenai tentang moderasi beragama terutama di keberagaman ini bagaimana? Ya semoga lima beragama ini bisa jangan sampai miskomunikasi lah kalau saya. Kenapa saya bilang miskomunikasi? Terkadang ada berita yang tidak sesuai, kemudian nanti pindah tempat diperluas kata-katanya, jadi tidak sesuai. Jangan sampai membuat antar beragama itu menjadi rusak karena hal-hal miskomunikasi seperti itu. Bisa semoga ke depannya bisa saling rukun, bisa saling gotong royong bareng, maju bareng, kemudian saling menghargai lah. Jika ada yang sini baru ada ibadat, saling membantu. Oh ini agama ini baru ada kendala, yuk kita bantu dan sebagainya gitu. Saling bertoleransi gitu. Semoga sama seperti itu sih saya. Misalkan kayak konflik di Pakalongan sendiri kan kayak sampah, mungkin dari agama-agama lain bisa kolaborasi bareng gitu ya Pak? Bisa. Banyak. Itu contohnya konkretnya seperti itu ya. Satu itu mungkin yang tadi Mas sampaikan soal sampah dan bisa maju bareng. Yang kedua nih saya itu yang selalu saya tekankan informasi. Kadang setiap agama itu miskom sebetulnya, bukan wah ini agama ini kayak gini, enggak, sebetulnya hanya miskomunikasi saja. Kalau dikomunikasikan enggak bakalan kayak gitu. Makanya kalau bisa miskomunikasi itu jangan sampai terputus, saling menjaga, saling bertoleran kayak gitu. Ya, kalau dari saya itu aja sih. Itu aja nih Pak yang kami tanyakan. Makasih ya Pak. Sama-sama. Itu jadi memang kebetulan saya kan guru juga ya. Ini saat ada program pemuda yang kaitannya dengan pakai sepatu ya, itu terus kemudian pembiasaan keagamaan. Dan di situ saya sudah mengumpulkan anak-anak yang non-muslim juga, jadi yang muslim juga ada kegiatan rutin pagi, kami mengumpulkan yang non-muslim. Kebetulan yang ada kan Kristen sama Katolik, saya kumpulkan dengan materi yang itu. Nah terus akhir-akhir ini mungkin beberapa tahun terakhir itu kan moderasi keberagamaan ya itu mulai ditumbuhkan oleh anak-anak, terutama anak-anak yang muslim. Itu banyak sekali yang berkunjung di gereja kami, mengenal bukan ajarannya ya, bukan keyakinannya, tapi mengenal apa sih gereja Katolik itu, yang mungkin siapa sih, kemudian tempat ibadahnya bagaimana sih ini. Jadi mengenalkan ini adalah kita ada yang berbagai macam agama itu dengan keyakinan sendiri, tapi tetap satu. Nah, kalau saya
saya sendiri sebagai umat ya saya melakukan hal yang menjadi kewajiban saya sebagai umat ya. Misalkan ibadah gereja ya minimal sekali seminggu. Walaupun ada kegiatan apa setiap pagi itu misa pagi ya. Ini kemudian kegiatan lingkungan, pertemuan pendalaman Alkitab, pendalaman iman itu ada. Itu nah, terus hal yang kaitannya dengan kehidupan beragama, kemudian saya juga menjadi ketua RT itu juga kita tampung, kita tampung. Kalau pas lebaran ya kita merayakan kumpul-kumpul, kalau biara Natalan kita mengadakan tanpa mengubah keyakinan, tapi perayaannya itu bisa kumpul bareng-bareng. Itu siapa yang tidak gitu. Jadi pertanyaan ketiga itu mengenai pesan singkat dari Pak Haji untuk masyarakat mengenai moderasi hidup. Iya, saya sangat apresiasi sekali pahlawan. Dulu terkenal Sunggede, dari waktu lahir kayak gitu. Perubahannya saya mulai masuk di sini kan tahun 92. Memang saat itu saya perbedaan agama itu betul-betul menjadi kayak gitu ya. Sekarang ya. Jadi sekarang, jadi perubahan sekarang itu bagus sekali. Terutama Kalongan ini ya memang terus terang ini memang tokoh-tokoh beragama itu ya ada kalau di masyarakat ini ya itu memang betul-betul saling ini itu saya mendukung sekali dengan kegiatan keagamaan dengan kumpulan percayaan itu selalu terjalin secara rutin. Ini yang harus kita kalau jangan Stalin ya saya percaya yang di Stalin yang setuju sama agama itu malah karena mungkin ilmunya juga ya malah biasanya tapi ketika yang dulu ya dan mungkin saya betul sudah nggak ada lah pengajar-pengajar yang sifatnya di kampung-kampung ini ya kadang-kadang kan kita nggak ada ya ini tapi sekali lagi saya apresiasi tetap kalau bagus dan dengan kita itu juga selalu hadir di dalam event-event apapun agama seperti itu betul enggak katanya TV itu selalu ketahui Kemarin itu yang ketepatan memperingati sisa masih ya Pak? Iya. Kegiatan di gereja dari Bapak sendiri ngapain aja pas kemarin? Kegiatan pengajian sama masih kebetulan saya itu di gereja sini itu ada 8 usaha. Itu memang hukumnya ya seperti mengikuti usaha ini. Nah kebetulan saya ada kegiatan komunitas Batosi Pulau Kota Bank Sampah Berloji, jadi akan berloji. Jadi kalau dengan keluar itu pintu luar ya, nanti lihat di dekat dua tadi ya, itu ada bank sampah berloji. Jadi dari sini tadi Pak itu namanya saja kita menjadikan jembatan loji, namanya kan kali loji karena komunitas kali loji itu nggak ada. Kemudian apa di dan aja di loji itu juga sedikit kami yang mengenalkan ya. Ini kan Institut Batosi itu kan dicetuskan oleh Bapak Franciscus yang bahasa meninggal itu mengenai pengobatan ekologi. Jadi kesadaran umat untuk bagaimana kembali ke lingkungan hidup, memperbaiki lingkungan gitu. Ya, kemarin tahun yang lalu bulan April itu kami mengadakan seminar
seminar membahas mengenai Laudato Si itu. Jadi kita memaparkan ada 3 narasumber. Yang pertama kerusakan lingkungan hidup, kemudian yang kedua bagaimana mengolah sampah organik dan mengolah sampah non organik. Jadi yang kemudian kita tawarkan ke teman-teman warga dan setelah mengurusan sampah. Salah satu kegiatannya adalah sampah. Bisa ditengok di situ ada ini. Jadi kegiatannya setiap hari Minggu. Monggo nanti kalau hari Minggu mau gabung gitu ya, jam 9 sampai jam 1. Jadi kita mengumpulkan sampah-sampah dari warga yang semula itu hanya dibuang sia-sia. Ini kita tampung, kita beli. Iya, kita beli. Kemudian kita juga garap amin gitu ya. Ini tanaman-tanaman produktif, sayur, singkong, ada sama. Itu sangat sebelumnya itu kalau umum untuk kita tempati kita kelola malah enggak dia bisa sendiri ya, hanya gabung aja untuk biar tahu lebih. Nah tujuan utamanya ya memang sampah kan nilai profitnya kan tidak begitu ya bisa dikatakan itu. Tapi yang lebih utama lagi adalah bagaimana menciptakan kebiasaan berumat, bagaimana kita mengelola sampah, memilah sampah, membuang, mengelola, membuangnya di sini. Lumayan kita ada sekitar 120-an. Memang yang dari luar gereja ya baru beberapa saja. Kebanyakan masuk itu aja kita sudah kewalahan. Karena memang kebanyakan kan relawan ini kan bekerja itu pas hari liburnya ya pas hari Minggu. Nah kebetulan kemarin kami itu studi banding ke TPST di daerah Sleman, bagaimana sampah dikelola itu. Nah, kami kan tidak bisa ikut ibadah di sini, ya akhirnya kita mencari gereja yang di sana karena itu kan sudah merupakan kewajiban bahwa itu sama dengan kegiatan misa minggu seperti itu. Nah kemarin sendiri kan ada pergantian paus nih Pak. Iya. Apakah nantinya itu akan berdampak pada sistem yang sebelumnya dirubah lagi apa gimana Pak? Kalau yang saya pahami itu bukan merubah ya, tapi biasanya lebih menyempurnakan. Seperti itu. Jadi kalau di ajaran kami kayak Tuhan Yesus itu kan di apa itu kalau di pada Musa itu kitab Taurat ya. Kadang-kadang kan di dalam kok merubah kok seperti ini, bukan merubah Tuhan Yesus tetapi menyempurnakan, memahamkan. Kadang-kadang bangsa Yahudi itu hanya memahami teksnya saja, tidak memaknai. Inilah yang diajarkan ke kita, memaknai ajaran itu kayak apa sih? Itu misalkan makan cuci tangan dulu, kan bagus itu ya. Tapi dikecam Tuhan Yesus ini bukan dikecam perbuatan cuci tangannya, tetapi karena apa? Dia mengecam kenapa mulutmu kok tidak cuci tanganmu ini. Ini karena dia memahaminya hanya sebagai tradisi saja, tidak memaknai intinya. Mestinya kan, cuci tangan itu kan biar bersih kan, maksudnya ada seperti itu. Jadi demikian pula dengan kebijakan Paus ya itu sudah di luar kapasitas saya, tapi yang saya bukan merubah, menyempurnakan. Ini tambahan Saya mau ngerti ya. Cukup. Jadinya baru semester berapa ini? baru Terus semester 2 jurusannya Informatika. informatika. Kita yang di kampus Pantian bahas aja jurusan baru di kampus Pantian.
informatika semua. Kalau yang tarbiyah mana di sana? Di saya semua di kajian. Oh di kajian. Nah, tapi nek kaitannya informatika muatan keagamannya Kan emang dari UIN-nya sendiri kan agak kental dengan agama gitu. Iya, iya. Dan campur lah antara saintek dengan agama itu digabung. Ya. Jadi ada Berarti ikuti NKDU-nya apa KDU. mata kuliah dasar umum? Iya, mata kuliah dasar umum. Iya. Ya. Mungkin ikut ya Pak. Oh sebelumnya kan tadi belum perkenalan ya Pak. Oh ya. Iya. Mungkin dari bapaknya. Saya Pak Lili Partoyo. Iya. Dulu saya dulu digaji Senjawa, menikah dengan istri saya. Terus kemudian belajar mengenai Katolik. Itu habis itu saya malah di Katolik Anyaran dijadikan ketua kering itu ketua lingkungan. Itu. Habis itu saya pindah menjadi sharing keamanan ya, walaupun mungkin beda keyakinan tapi kan nanti bisa penerapannya kan bisa ya, sesuai dengan agama masing-masing ya. Ini saya kan dulu tugasnya di Malang. Begitu saya mutasi di Pekalongan, saya itu ngomong sama istri saya sudah dekat dengan rumah, sudah dimudahkan Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya akan. Habis itu begitu cepat tagihan itu Romo pada waktu Romo Joko datang ke rumah Pak Lili jadi ketua DPP ya, Dewan Paroki ya. Wah mau saya merasa tidak pantas, masa belum mampu itu tapi mungkin Romo kan apa dengan sesepuh lainnya itu ya, mungkin menilai saya bagaimana itu. Terus kemudian mau cari yang dulu, terus kalau memang sebentar lagi itu Romo seminggu datang lagi, udah Pak Lili, Romo tetap Pak Lili. Itu ketua Dewan Paroki yang awam, yang ketua Dewan Paroki yang kan Romo. Nah yang awam saya yang dari umat. Itu 2 periode itu. Habis itu kembali lagi ke suruh jadi ketua lingkungan Mateus yang jalan veteran sampai Pabian. Ini ya itulah. Sekarang saya di PSE, di tim kerja PSE, pengembangan sosial ekonomi. Itu menangani ya yang kaitannya dengan kedaulatan, misalnya bencana, bantuan kemarin ke Kasimpar Petung Priyono itu bedah rumah. Nah, bedah rumahnya kita tidak milih harus atau enggak. Kami juga memperhatikan dari non-Katolik itu ada 3 bisa saya melayani bedah rumah di daerah Tulusari, kebanjiran terus baru setahun kemarin. Terus dulu yang daerah sini Gang Celana tahu enggak? Panjang. Kebetulan dari Pemalang juga. Oh ya panjang itu kok dari ada laporan tidak punya kamar mandi, jadi kalau orang lewat ya lihat gitu, jadi kan harus pakai pembenan macam-macam itu ya. Itu mulai kita buatkan dapur sama kamar mandi, terus modal juga pengembangan usaha kita melayani seperti itu. Nah ini saya juga masih menunggu kiriman beras yang dibagikan untuk umat intern atau ekonomi. Itu Pemalangnya mana nih? Kalau ini Pemalang, kalau aku Kabupaten Pekalongan. Oh Kabupaten Pekalongan. Pemalang dari mana? Ulujan, Jamnya mana? Desa Sukorejo. Sukorejo. Oh, saya dulu di Pamute. Nanti dekat. Nah, Pamute. Saya 10 tahun di Pamute, SMP 2. Oh, dia SMP 2. Ya. Itu terus kan? Dari Apel Gading Pak. Oh, Ampel Gading. Ya, Ujung Gede ke apa? Ujung Gede apa yang Ya, Baru? Ujung Gede. Ujung Gede ya. Dalam.
Iya, iya. Nah, kabupatennya? Aku Kedunguni. Ketemunya mana? Ketemunya itu perbatasan Ndoro sama Ketemunya sih. Oh iya iya. Oh, tadi itu Pak mengenai tadi agak pikiran sih. Kan tadi kan ada pergantian Romo gitu ya. Paus apa Romo? Romo. Tadi belum sempat tanya sama Romonya juga sih. Tadi kan kalau Romo itu sendiri itu ada kayak masanya sendiri. Masa pengabdian itu ya. Pengabdian. Itu sebetulnya itu menjadi kewenangan apa uskup. Wah, jadi sampai ada yang lama sekali di sini. Ya. Ketika Bapak Uskup mengatakan pindah sana, baru berapa bulan pindah. Jadi tidak periode ini tidak. Iya. Yang periode itu yang pengurus dewan parokinya, pastoral paroki. Jadi itu tergantung romonya sendiri. Iya, jadi nanti Bapak Uskup kan melihat kepentingan urgensinya gitu ya. Oh, sangat butuh seperti ini ke sana. Oh, ini butuh sini. Oh, ini masih butuh dipertahankan sini. Seperti itu. Jadi fleksibel kan sini. Iya, iya. Terus mungkin itu cukup Pak. Iya, gitu. Iya, iya. Hanya kita ucapkan terima kasih udah mau didapatkan Pak. Ya, saya juga masih nunggu Mungkin cukup. Cukup ya? Iya. Ya, semoga selamat belajar ya. Sukses selalu ya. Foto sebentar ya Pak. Mau foto? Oh, moga.